Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yusra. Aku merupakan mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syahwala. Nah, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membuat video tutorial terkait analisis menggunakan SPSS. Nah, di sini saya akan menganalisis data rancangan acak kelompok faktorial. Nah, di sini tertera data dari hasil 3 varietas padi yang dicobakan pada 5 taraf nitrogen. Nah, di sini terdapat 2 perlakuan. Pertama adalah perlakuan nitrogen dengan 5 taraf. Yang pertama nitrogen 0, nitrogen 1, nitrogen 2, nitrogen 3, dan nitrogen 4. Kemudian perlakuan yang kedua adalah perlakuan perbedaan varietas. Yang pertama ada varietas 1, varietas 2, dan varietas 3. Masing-masing dibuat dengan 4 ulangan. Yang pertama ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Untuk mempermudah kita melakukan analisa SPSS, maka baiknya kita membuat tabel dengan ditransposisikan seperti tabel di samping ini. Nah, dapat kita buat seperti ini sampai ke bawah. Nah, langkah selanjutnya tabel kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini terdapat data view dan variable view. Maka data kita copy ke data view seperti ini. Nah, dilanjutkan ke variable view. Nah, yang pertama kita ubah bagian name menjadi perlakuan V. Yang kedua adalah perlakuan N. Yang ketiga adalah ulangan. Yang keempat adalah hasil. Kemudian kita pastikan bahwa tipenya adalah semuanya numerik. Lalu kita ubah bagian desimal. Perlakuan V kita ubah menjadi 0, N menjadi 0, ulangannya juga menjadi 0. Lalu pada bagian hasil kita buat menjadi 3 desimal. Kita ubah label yang perlakuan V menjadi varietas padi. Untuk perlakuan N kita buat taraf nitrogen. Kilo per hektar. Kemudian ulangannya kita kosongkan. Lalu hasilnya kita buat hasil gabah ton per hektar. Nah, kemudian setelah selesai kita masuk ke value. Nah, untuk value perlakuan V kita buat terdapat 3 taraf. Ada 1, kita buat V1 sampai V3. Nah, kemudian diklik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke perlakuan N atau perlakuan nitrogen. Terdapat 5 taraf. Yang pertama kita buat taraf 0, value-nya 0, dengan labelnya N0, di add sampai ke N4.
kita lanjut ke oke. Selanjutnya ke bagian ulangan, terdapat 4 ulangan. Pertama kita buat label value-nya 1, kemudian ulangan 1 dengan huruf Romawi kita ulangi sampai ulangan ke-4. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat data view. Maka data akan tampak seperti ini. Nah, setelah data kita masukkan, kita lanjut untuk menganalisa data. Yang pertama kita membuka analyze, lalu general linear model, univariate. Nah, di sini terdapat 4, yaitu pertama varietas padi, yang kedua taruh nitrogen, lalu ulangan, dan hasil gabah. Nah, itu dependent variable, kita pindahkan hasil gabah ke dependent variable. Untuk fixed factor, kita pindahkan perlakuan V, perlakuan varietas, lalu perlakuan nitrogen, kemudian ulangan, karena ini merupakan rancangan acak kelompok. Selanjutnya kita beralih ke model, kita ubah menjadi custom, tipenya kita ganti menjadi main effect, kita pindahkan perlakuan V, perlakuan N, dan ulangan, lalu kita ganti interaksinya, kita shift kita tekan perlakuan V, kita shift lalu ke perlakuan N, kemudian kita pindahkan. Oke, selesai, continue. Selanjutnya kita beralih ke option. Option yang dipindahkan hanyalah bagian overall. Lalu kita checklist descriptive dan homogeneity. Kita continue. Kemudian yang terakhir kita masuk ke post hoc. Kita pindahkan perlakuan V, kita pindahkan perlakuan N ke post hoc, lalu ulangannya juga. Kemudian kita menggunakan uji LSD, uji 2K, dan uji Duncan. Lalu di continue, maka selesai kita analisis, kita klik OK. Kemudian keluarlah output dari rancangan acak kelompok faktorial seperti yang terlampir. Kita lihat. Maka selesailah untuk tutorial analisis rancangan acak kelompok faktorial. Mungkin sekian video tutorial dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.